Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad SAW, sang pembawa rahmat dan penuntun keadilan. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, di setiap jejak yang kita tapaki, keadilan menjadi cahaya penuntun. Tapi bagaimana jika terang itu dikaburkan oleh kepentingan? Bagaimana jika kebenaran harus berhadapan dengan tipu daya, manipulasi, dan pengkhianatan? Hari ini, kita melangkah lebih dalam ke dalam ruang sidang hati nurani. Tempat di mana setiap perbuatan diadili. Tempat di mana Allah menurunkan hukumnya, bukan untuk menghukum semata, tapi untuk menegakkan kebenaran yang hakiki. Episode 106. Di hadapan keadilan, hukum, persidangan, dan konsekuensinya. Serial Jejak Keadilan. Quran Surat An-Nisa ayat 105 sampai dengan ayat 126. Sahabat, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad, kitab, Al-Quran, dengan membawa kebenaran, agar kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Inilah dasar hukum dalam Islam, kebenaran datang dari Allah, bukan dari hawa nafsu manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus sebagai penguasa yang memaksakan kehendak, tetapi sebagai hakim yang menegakkan keadilan berdasarkan wahyu. Dalam konteks turunnya ayat ini, ada peristiwa yang menggetarkan nurani. Seorang lelaki dari kaum muslimin mencuri, lalu menuduh orang Yahudi demi menyelamatkan wajahnya di hadapan masyarakat. Orang-orang pun menuntut agar Rasulullah membela si muslim karena satu umat. Tapi Allah menegur, jangan karena loyalitas kelompok, kamu melupakan keadilan. Kalimat ini bukan sekadar peringatan dalam konteks sejarah, tapi cermin besar bagi kehidupan kita hari ini. Di zaman di mana identitas menjadi bendera dan kelompok menjadi benteng, seringkali kebenaran dikorbankan demi menjaga citra, solidaritas, atau kehormatan komunitas. Kita lebih cepat membela yang seiman, separtai, sekampung, atau seideologi, daripada berani berkata, ini salah, meski pelakunya dari pihakku sendiri. Di media sosial, kebenaran bukan lagi soal fakta, tapi siapa yang lebih dulu bicara dan siapa yang punya masa. Di ruang-ruang diskusi, kejujuran tenggelam oleh narasi yang dirancang rapi. Bahkan dalam lingkup keluarga, terkadang kebenaran diredam agar jangan mempermalukan nama baik. Padahal, Islam mengajarkan, keadilan tidak boleh tunduk pada loyalitas buta. Kebenaran tidak perlu pembela bersuara lantang, ia hanya butuh keberanian untuk berdiri tegak. Dan saat kita lebih memilih tutup mata demi melindungi yang kita anggap keluarga, kita sedang mengkhianati prinsip yang Allah turunkan dari langit, bahwa keadilan adalah amanah, bukan senjata untuk membela siapa yang kita suka. Sahabat, dalam ayat 106-107, Allah mengajarkan bahwa memohon ampun atas dosa lebih mulia daripada bersikukuh membela kesalahan. Bahkan jika seseorang berbuat salah, sekalipun itu dari pihak kita sendiri, keadilan tetap harus ditegakkan. Dan janganlah kamu membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 107. Refleksinya sangat kuat dalam kehidupan kita hari ini. Di tengah pusaran media, politik, dan opini publik, seringkali kebenaran dikalahkan oleh suara mayoritas atau kepentingan golongan. Tapi Islam mengajarkan, kebenaran bukan soal siapa, tapi apa. Sahabat,
Hal seperti ini, sejak awal beribu tahun yang lalu, sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, bagaimana sikap terhadap orang yang sekalipun beliau cintai, tapi mereka tidak mengikuti hukum Allah. Dan keadilan selalu ditegakkan. Namun sekarang, seringkali kita terjebak pada siapa yang berbicara, bukan pada apa yang dikatakannya. Kita terlalu melibatkan perasaan, karena yang berbicara adalah orang yang kita sukai, maka ucapannya dibenarkan. Kita terlalu membela pemikiran sendiri, karena itu buah pikiran kita, maka pasti benar. Kita terlalu percaya pada logika yang dibangun dari ego, bukan dari petunjuk ilahi. Padahal, hati yang bersih tahu kapan harus tunduk, bukan pada suara mayoritas, bukan pada suara sendiri, tetapi pada kebenaran yang ditanamkan Allah di dalam hati nurani. Kebenaran sejati tak butuh pengakuan dari keramaian. Ia hadir lembut, tenang, namun tegas, menggetarkan jiwa yang masih punya ruang untuk mendengar. Dan saat suara kebenaran itu datang, walau dari lisan orang yang tak kita sukai, walau terasa pahit dan tak selaras dengan keinginan kita, itulah saatnya kita diuji. Apakah kita masih punya keberanian untuk berpihak pada yang benar, atau kita lebih memilih nyaman dalam bisikan yang menyesatkan? Kemudian, dalam ayat 110-112, Allah menyebut bahwa siapapun yang berbuat dosa, lalu memohon ampunan kepada Allah, Dia Maha Pengampun. Namun yang terus memanipulasi, menyalahkan orang lain, dan berbohong, mereka telah menjerumuskan diri mereka ke dalam kehinaan. Islam tidak hanya membangun sistem hukum luar, tapi juga membangunkan sistem etika dalam hati nurani. Hukum syariat dan pengadilan dunia penting, tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita jujur di hadapan Allah. Bukan sekadar tak berdusta dengan lisan, tapi berani mengakui kesalahan meski tak ada yang tahu. Berani membongkar kepura-puraan yang kita sembunyikan di balik citra dan ibadah. Berani melihat diri sendiri tanpa topeng. Jujur di hadapan Allah artinya menyelaraskan apa yang kita tampakkan dengan apa yang sebenarnya kita simpan. Bukan hanya soal kata-kata, tapi soal niat. Bukan hanya soal tindakan, tapi juga tentang bisikan hati. Dan kejujuran yang paling sulit adalah ketika kita harus mengakui pada diri sendiri bahwa selama ini kita sedang bersandiwara di hadapan dunia, sementara Allah, yang Maha Tahu segalanya, tidak pernah kita perhitungkan dalam setiap langkah. Maka sebelum jujur di hadapan manusia, jujurlah pada Allah, karena kepadanya semua kembali, dan kepadanya semua rahasia dibuka. Sahabat, Allah tahu segalanya, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka berkhianat dan bergelimang dosa. Quran Surat An-Nisa ayat 107. Mereka dapat menyembunyikan dari manusia, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 108. Hari ini, banyak yang lihai menyembunyikan korupsi, menutupi kebohongan, atau menciptakan narasi seolah-olah mereka benar. Tapi Allah Maha melihat. Ayat ini membangkitkan rasa kehati-hatian, dan menegaskan bahwa kebenaran sejati tidak bisa ditipu. Karena Allah lah hakim yang tertinggi. Sahabat, ingatlah, konsekuensi akhirat, hakim sejati adalah Allah. Ayat 123 sampai ayat 126 menjelaskan bahwa keselamatan tidak ditentukan oleh status umat, ras, atau kelompok, melainkan oleh amal dan ketakwaan. Bahkan para nabi pun tidak bisa memberi syafaat tanpa izin Allah. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatannya.
Quran Surat An-Nisa ayat 123. Islam adalah agama tanggung jawab. Setiap individu akan berdiri sendiri di hadapan pengadilan Allah. Tidak ada kolektivitas dalam dosa. Tak bisa berlindung di balik gelar, keturunan, atau kelompok. Sahabat, kita lihat contoh kehidupan nyata. Seorang ayah yang menutupi kejahatan anaknya, lalu menyuap agar terbebas dari hukum. Dunia bisa dibeli, tapi akhirat tidak bisa. Seorang pemimpin organisasi yang lebih membela anak buah daripada keadilan. Padahal kebenaran harus tetap ditegakkan meski melukai perasaan sendiri. Seorang karyawan yang difitnah mencuri, tapi karena ia minoritas, tidak didengar pembelaannya. Islam mengajarkan untuk menyelidiki secara adil, bukan berdasarkan prasangka. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah. Dalam dunia yang sering membolak-balikkan fakta, kita diajak kembali pada poros keadilan sejati, Kitab Allah. Hukum bukan sekadar aturan, tapi jalan menuju kebebasan dari dosa, dari ego, dari ketidakadilan yang menyelimuti dunia. Mari kita menjadi saksi atas kebenaran, meski melawan diri sendiri. Karena yang hak tetap hak, walau tak berpihak pada kita. Karena keadilan tak mengenal batas darah, suku, atau status. Di hadapan hukum Allah, tak ada yang bisa bersembunyi. Setiap bisikan batin, setiap helaan nafas, setiap niat yang tak terucap, semua tercatat. Dan saat dunia mulai abu-abu, ketika kebenaran menjadi samar karena suara-suara yang bising, maka saat itulah kita butuh cahaya darinya. Cahaya yang membimbing bukan hanya untuk menilai orang lain, tetapi untuk jujur menilai diri sendiri. Dan marilah, sebelum kita menilai yang lain, kita tundukkan kepala, bersihkan hati, dan memohon kepada Hakim yang Maha Kuasa. Mari kita berhenti sejenak dan berdoa bersama. Shallallahu ala Nabi, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Allahumma ya Hakim al-Adl. Jadikan kami hamba-Mu yang menegakkan kebenaran, walau berat. Bimbing hati kami agar tidak tertipu oleh kepentingan dunia. Berikan kami kekuatan untuk bersaksi dengan jujur, dan lindungi kami dari kezaliman, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat, inilah akhir episode 106. Jangan lewatkan episode selanjutnya yang akan terus mengupas nilai-nilai dari Surat An-Nisa, karena setiap ayat adalah kompas hidup kita. Jangan lupa like, share kepada keluarga, sahabat majelismu, dan subscribe agar tetap mendapatkan notifikasi dari channel Cerita dan Makna Hidup. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.